Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Dr. Hasanuddin dari Jakarta. Ini kita membicarakan kamus nomor 8. Anar. Anar itu pohon kecil setinggi 2 meter di pinggir hutan. Buahnya itu enak, rasanya itu asam manis dan juga disenangi oleh burung buahnya. Terus asam itu jeruk. Beberapa jeruk yang hilang di Takengon yaitu asam calung. Asam calung ini bentuknya besar-besar kayak buah sunrise, jeruk sunrise, tapi asam. Dulu itu asam calung itu kalau lagi berbuah diambil buahnya sebanyak-banyaknya, kemudian airnya itu diperas, kemudian dimasak, digunakan untuk jeruk, untuk sayur. Kemudian asam kenyeren. Asam kenyeren itu buahnya agak kecil-kecil, kecil. Itu biasanya dipakai untuk obat. Terus asam taingkurik atau asam siam. Bentuknya ya seperti buah kemiri, rasanya juga manis. Terus asam kelili. Asam kelili itu juga sekarang kayaknya sudah menghilang. Kemudian ini belacan. Belacan itu terasi, bangsa terasi, tetapi bahan bakunya itu ikan depik. Itu belacan. Bersierahan. Bersierahan itu biasanya adanya pertemuan antara laki dengan remaja putri dan remaja laki, pertama kali ketemu, jadi dipertemukan. Jadi mereka dipertemukan pertama sekali, itu bersierahan. Berunger itu artinya menyampaikan sesuatu berita ke orang lain. Bersinan itu berpamitan. Biki itu juga tumbuh-tumbuhan di pinggir hutan. Itu buahnya kalau dimakan mulut itu jadi biru, kayak kena betadin, kayak kena betadin kumur. Kemudian daunnya itu agak nggak licin gitu ya, jadi itu bisa dipakai untuk sikat gigi. Biki. Beker itu zaman dulu kalau pacuan kuda juaranya itu mendapat beker. Jadi beker itu artinya piala. Beker. Jadi bukan jam, tapi beker itu artinya piala. Jadi juara pacuan kuda itu mendapat beker.
Berdedirusen itu artinya mandi, setelah selesai mandi, jadi mandi terakhir bersih, itu namanya berdedirusen. Gulang itu artinya topi. Kalau mugulang itu artinya terguling. Beje itu artinya pupuk. Cekak ni beno. Cekak ni beno itu artinya kalau lagi tidur kayak dicekik hantu. Itu namanya cekak ni beno. Cogong itu artinya gondongan itu namanya cogong, itu gondongan. Dongong itu artinya bodoh. Dongong. Desonikuyu itu artinya suara angin yang berembus. Biasanya kalau kena daun pinus atau uyam itu bunyi. Itu namanya desonikuyu. Empun mi itu artinya nama yang diberikan pada kakek atau nenek dengan memakai nama cucunya yang pertama. Jadi kalau misalnya cucu pertamanya namanya Mi, jadi dia jadi empun Mi. Emeh itu artinya habis. Elang artinya besok. Ikuruk itu artinya digali. Idedik artinya dikejar. Igelasahi itu artinya gini. Nenek-nenek makan sirih, dan air sirihnya itu dibilaskan ke badan cucunya atau anaknya untuk obat. Itu namanya igelasahi. Itawari itu artinya diobati. Itatang itu diangkat. Ijujung itu membawa sesuatu di atas kepala. Ijujung. Ikemek itu membawa sesuatu dengan tangan dijepit ke badan sebelah kanan atau sebelah kiri. Iemen itu digendong. Ikerjen atau iluahi artinya anaknya dinikahkan. Ipangan artinya dimakan. Icengkek itu artinya di lehernya itu dicekik.
cengkek itu dicekik. Ipipis artinya digiling. Ijergut. Ijergut itu artinya dicabut. Ijergut artinya dicabut. Ijergut. Kemudian jabak. Jabak itu artinya bersuci setelah buang air besar. Itu jabak. Jonong itu jalan-jalan tidak jelas arahnya. Jule itu antar. Jinger itu dalam keadaan siap sedia. Jinger. Jantar itu sayur. Jawi itu artinya berpisah. Biasanya di rumah tadinya mantunya masak bersama ibu mertua, tapi satu saat dipisah. Jadi ibunya masak sendiri, mantunya juga masak sendiri. Itu namanya jawi. Jin serlut itu kiasan pada orang laki-laki, biasanya di pinggir hutan, di jalan-jalan sepi. Dia itu tidak memakai kain sehelai pun. Itu disebut jin serut. Itu menakut-nakuti anak gadis biasanya. Jelbang itu cangkul. Giongen itu pelanuk. Gerep itu kepiting. Genap itu artinya cukup. Gile artinya gila. Kutoa itu artinya pergi ke hilir. Jadi karena di Akungan ada sungai Pesangan, jadi ke arah hilir itu namanya kutoa. Tapi ke arah hulu itu disebut kuuken. Kelilikan itu biasanya dibuat dari batu dua untuk tempat memasak. Jadi itu sebagai tungku. Jadi kelilikan itu namanya tungku untuk memasak. Ketor itu kerang. Kirip itu kotoran mata, tai mata. Keson itu artinya menyuruh orang agak kesana dikit, ya, itu keson. Kedik Mulawi itu adalah ketawa yang diikuti dengan ahoy, wi, nah, itu namanya kedik Mulawi. Kekunyang itu tumbuhan di pinggir hutan, itu biasanya dipakai untuk obat orang kena bisul. Kasih itu supaya bisulnya cepat pecah. Dayung itu samping badan. Lambung itu di samping lambung. Kenaki maunya. Korong itu artinya kenyang. Kemiring
Kemiring itu telinga. Ya. Kemudian lelon napa. Lelon itu artinya mainan. Napa itu setan. Jadi mainan dari setan. Ling itu suara. Lingi itu dia, suaranya. Lingi itu artinya suaranya. Itu asalnya akhirnya menjadi linge. Linge itu asalnya dari lingi. Jadi waktu itu sejarahnya ada orang dari Turki yang dihanyutkan pakai kapal. Terus yang orang itu tidak lihat orangnya gimana, tapi yang didengarnya suaranya lingi. Nah itu asalnya jadi linge. Lutak itu badannya itu kena lumpur. Jadi badannya itu jadi kotor karena lumpur, itu namanya lutak. Lingang itu jalan-jalan. Lukup, rempelam, mancang itu mangga. Jadi lukup itu mangga, rempelam juga mangga, mancang juga mangga. Lisik itu rajin. Roha itu pada bulan puasa, biasanya tanggal-tanggal akhir di mana orang masih berpuasa, tiba-tiba jam setelah lohor atau asar itu kelihatan bulan. Kemudian karena lihat bulan, mereka itu berbuka puasa, itu namanya loha. Lelawah itu laba-laba. Lagu muni, lagu itu artinya seperti. Muni itu monyet. Lagu muni itu seperti monyet. Lungi itu manis. Lanih itu artinya lambat. Lelang artinya tanggung. Mungorok itu mendengkur. Mungorok itu kalau itu mendengkur. Mulapi itu lapar. Munguru itu kerbau. Munguru itu membajak pakai kerbau. Jadi kerbaunya banyak, dibawa keliling-keliling di sawah sehingga tanahnya itu jadi hancur, lembek. Itu namanya menguru. Dan menguru itu biasanya dikerjakan habis sembahyang subuh. Karena begitu matahari terbit, kerbaunya tidak mau jalan lagi, berhenti semua. Jadi waktunya itu sangat singkat. Jadi biasanya menjelang subuh, sembahyang subuh itu dikerjakan. Musingkih itu artinya miring. Munangil itu mancing ikan dengan adat telampung, kemudian punya tali kira-kira 50-60 cm,
ada mata kailnya, diberikan cacing, dan ditaruh di rawa-rawa. Biasanya bisa ditaruh sore, paginya dilihat, ataupun hari itu juga, tapi mungkin ditinggal sekitar 2 jam, nanti dilihat apakah sudah dimakan ikan. Muneldik itu mancing ikan, tetapi tidak pakai kail. Jadi cacingnya itu diikat, masukin biasanya ke kayu kecil, di ujungnya diikat cacing pakai benang, diikat, masukin ke air. Nanti kalau dimakan ikan, kayunya ditarik ke atas, ikannya masih menggigit cacingnya, jadi kena. Musergen itu artinya perahunya sudah berhenti di pantai. Jadi perahunya itu sebagian kecil ditarik ke darat. Itu musergen. Tempat perahu-perahu itu diikat itu namanya sakatan. Sakatan itu tempat perahu, tempat berlabuhnya perahu-perahu orang kampung. Jadi situ banyak perahu di sana. Dan biasanya kalau dulu perahu-perahu itu tidak dikunci, siapa aja bisa pakai. Terus di dalam perahu itu ada dayungnya. Jadi kalau kita mau mancing tinggal pakai aja. Dan mereka tidak marah karena semuanya itu masih saudara. Menep itu artinya sambil sembunyi mengintai orang. Itu menep. Mu-nep artinya sambil sembunyi jalan dan mengawasi orang. Mukertuk senduk urung kuren. Mukertuk artinya terbentur, bunyi bentur antara sendok dengan kuali. Mukertuk. Munyekot itu menangkap ikan di sungai itu dengan membalikkan rumput-rumput di pinggir sungai sehingga ikannya terkurung dan bisa ditangkap. Mupolok itu artinya patah. Musali itu artinya bersambung lagi. Yang tadinya berpisah kemudian sekarang bersatu lagi, itu namanya musali. Muresek itu artinya robek. Munyekot itu menangkap ikan tadi. Terus muhali itu ada rintangan atau bencana. Muleping atau mucerbeng itu misalnya cangkul yang kena batu lepas sedikit, nah, itu namanya muleping atau mucerbeng. Mujergut semi artinya mencabut
bibit padi dari persemaian untuk ditanam di sawah. Itu mujergut semi. Menuling itu artinya motong padi. Motong padi pakai sedep. Sedep itu artinya sabit. Melelangi empus. Melelang empus itu artinya membersihkan rumput di kebun. Muniri itu artinya mandi. Mubasuh oros itu mencuci beras. Merup itu cuci muka, itu merup. Muyut itu ambeien. Muyut. Manut niwaih itu artinya manut itu hanyut. Waih air, hanyutnya air. Munusuh itu artinya mencuri. Ojom itu orang yang terlalu overacting, jadi sepertinya dia tahu semua gitu. Itu ojom. Penengenan itu pendengaran. Peningan atau pitemen itu pusing sekali, itu peningan atau pitemen. Put itu artinya pantat. Petemeh itu duduk manis. Pute talu memanggil. Pegeson atau peterih itu penakut. Pesam itu hangat. Perluh itu kecebong, anaknya katak itu perluh. Perluh itu masih ada ekornya, jadi seperti anak ikan gitu. Fenomen itu tempat tidur. Rengkenil itu tumbuhan di pinggir hutan. Buahnya kecil-kecil, dimakan agak-agak asam. Terus pohonnya dipakai untuk gagang sendok atau senuk. Rilahni buku artinya lembar dari buku. Rantu itu artinya rantau. Selisih itu artinya melihat dengan jelas, itu selisih. Semala itu sajadah. Sene galak, sene itu canda, galak itu senang. Jadi
bersenda gurau dengan senang. Sakatan, sakatan itu tempat mengikat perahu-perahu. Sengkat, sengkat itu asap yang kena mata sehingga mata itu kerasa pedih. Simpil, simpil itu berang-berang yang kerjanya makan ikan tuh, itu simpil. Totor, totor itu jembatan. Tengkedep, tengkedep itu kain yang dijahitkan ke baju yang robek. Jadi seperti tempelan gitu pada baju. Tegersah, tegersah itu sesak sekali. Sesak napas yang sekali. Itulah sementara malam ini, nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.